pagi anak-anak. Selamat pagi Ibu. Oke. Apa benar ini dengan kelas 11 IPA 2? Oke. Wah, anak-anak kelas 11 IPA 2 ini cantik-cantik dan ganteng-ganteng ya. Oke. Oke. Ada yang sudah mengenal Ibu atau belum? Belum. Oke. Kalau belum, Ibu perkenalkan diri dulu ya. Nama Ibu Maria Arnoldela Subat. Teman-teman semua, adik-adik bisa panggil Ibu Nolde. Halo semuanya. Oke, sebelum kita memulai kegiatan layanan kita pada hari ini, sebaiknya sebagai umat beriman kita panjatkan doa dulu kepada Tuhan sehingga kegiatan kita dapat berjalan dengan lancar ya. Oke. Ada yang bisa membantu Ibu untuk berdoa? Oke, silakan adik ganteng. Baik, sebelum kita memulai dengan kegiatan kita hari ini, mari kita menghadap Tuhan dalam doa dan izinkan saya berdoa menurut agama saya itu Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Kau menguliakan kepada kami dari rumah dan diberikan karunia yang baik. Ya Bapa, kami anak-anakmu, kami mengikuti dengan kami kita mengamari sebelum kami agar kami boleh mengikutinya dengan baik. Inilah doa permohonan kami, untuk kami akan berdoa. Amin. Amin. Oke, terima kasih adik sudah memimpin kita dalam doa. Apa kabar kalian semua? Baik. Kalau Ibu bilang apa kabar? Jawabnya luar biasa. Bisa? Bisa. Oke, apa kabar kalian semua? Luar biasa. Oke. Di sini semuanya masuk atau ada yang sakit? Siapa? Aduh, semoga mereka bisa cepat sembuh dan bisa bergabung dengan kita ya. Oke. Ada yang sudah tahu belum kegiatan atau layanan apa yang akan Ibu berikan kepada kalian hari ini? Belum. Sebelum Ibu kasih tahu, Ibu mau tanya dulu nih ke kalian semua. Siapa yang di sini punya akun media sosial? Oke, banyak ya. Oke, akun media sosial apa yang kalian gunakan nih? Coba sebutkan. TikTok, Facebook, Instagram. Oke, banyak. Oke, sudah berapa lama kalian menggunakannya? Sejak SD kah? SMA kah? SMP? Oke, banyak ya ternyata. Oke, jadi layanan Ibu hari ini berkaitan dengan cara menggunakan media sosial yang bijaksana. Berkaitan dengan FOMO. FOMO ini adalah menggunakan media sosial untuk mengikuti tren-tren yang sedang fenomenal, yang sedang booming, seperti itu. Jadi, topik Ibu hari ini berkaitan dengan itu karena berdasarkan hasil pengamatan Ibu berkaitan dengan fenomena-fenomena yang terjadi di luar sana. Anak-anak Gen Z seperti kalian ini menggunakan media sosial dengan kurang bijaksana. Kurang bijaksananya seperti apa Ibu? Oh iya, kurang bijaksananya itu menggunakan media sosial untuk meniru gaya-gaya orang-orang di luar sana yang gayanya itu tidak atau berlainan dengan budaya kita di Indonesia. Dan ini berdampak juga kepada bidang pribadi dan sosial. Bidang sosialnya apa Ibu? Oh, bidang sosialnya itu mereka menjadi mengurung diri. Kenapa mengurung diri? Karena mereka tidak bisa meniru gaya teman yang mengikuti tren. Sehingga mereka merasa, oh iya saya tidak pantas untuk bergabung ke kelompok ini karena saya tidak mengikuti tren. Lalu untuk bidang pribadinya itu mereka merasa rendah diri. Kenapa rendah diri? Karena mereka merasa juga seperti tadi tidak pantas untuk bergabung bersama teman-teman yang selalu mengikuti tren yang sedang viral begitu. Bisa? Bisa. Oke. Sebelum kita masuk ke layanan kita, Ibu mau kasih tahu dulu sedikit informasi bahwasannya layanan kita ini berlangsung selama 1 jam pelajaran yaitu 45 menit. Nah, di dalam 45 menit ini, tadi kita sudah awali dengan berdoa, Ibu sudah menyapa kalian, menanya kabar kalian, lalu nantinya kita akan menonton video, lalu kalian akan mendiskusikannya dalam kelompok. Bisa? Bisa. Dan pada sesi akhir nanti kita akan mengevaluasi hasil dari layanan kita. Bisa ya? Sudah siap? Siap. Benar-benar siap nih? Siap. Oke, untuk mengetes kesiapan kalian, Ibu minta kalian semua berdiri. Silakan berdiri. Kita akan bermain lawan kata. Ibu akan menyebutkan satu kata dan kalian semua akan menyebutkan lawan katanya. Siap? Siap. Lawan katanya panjang.
Tinggi? Salah? Benar. Oh, tepuk tangan semua. Benar. Oke, mantap. Silakan duduk. Oke. Kita langsung saja masuk karena semuanya sudah konsentrasi. Jadi kita selanjutnya masuk ke menonton video. Tapi sebelum nonton video, Ibu mau menjelaskan sedikit tentang video kita yang akan kita tonton sebentar. Jadi, video kita ini menggambarkan tentang bijaksana dalam bermedia sosial. Nah, bijaksana dalam bermedia sosial ini bagaimana? Jadi, nanti di dalam video akan dipaparkan ada satu kelompok yang viral namanya Pandawa. Apa yang akan dilakukan Pandawa? Nanti kalian akan simak baik-baik videonya. Dan kalian akan mendiskusikannya dalam kelompok. Oke? Oke. Selanjutnya, Ibu akan membagi kalian dalam 3 kelompok. Bisa berpencar menjadi 3 kelompok? Bisa. Silakan. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Bisa? Bisa. Oke. Ini kelompok 3, lalu kelompok 2 yang ini. Teman yang bagian deret pinggir ini bisa bergabung ya. Atau kita balik saja ya. Ini jadi kelompok 1, kelompok 2. Oh, ini kelompok 1 mau? Oke, jadi kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Oke. Bisa langsung berpencar dan membuat sebuah lingkaran. Sudah siap nonton videonya? Siap. Oke, let's play. Konslet 65 juta. Raffi Ahmad, Indra Kents. Pada di sini ternyata. Apa tuh? Lihat nih, keren ya. Crazy Rich Indo nih. Kontennya isinya jalan-jalan mulu. Sama dia punya koleksi mobil sport yang banyak banget. Keren banget ya, gila. Kapan ya kita kayak gitu? Alah, kalian nonton kayak gitu buat apa sih? Yang ada insecure doang. Lihat loh ini akun. Dia juga viral banget di TikTok. Namanya Pandawa. Kayak sekumpulan pemuda gitu loh, yang isinya kontennya tuh bersih-bersih sampah yang ada di sungai. Positif vibes banget kan? Daripada kayak gitu tuh, ini lebih berfaedah malah. Alah, nggak asik lu, Nis. Duh. Otakku habis. Padahal baru seminggu yang lalu diisi. Alah, kamu tontonan elit kuota sulit. Ini loh, pakai smartphone aja, ada kuota unlimited buat sosmed. Jadi kita bisa sosmedan sepuasnya tanpa takut kuota habis. Wah, beneran tuh, Nis. Keren. Guys, aku ngide deh. Gimana kalau kita buat konten TikTok kayak Pandawa gitu? Tapi kita bersih-bersihnya di lingkup sekolah aja dulu. Soalnya aku masih sering lihat loh anak-anak yang belum bisa jaga lingkungan. Gimana? Tuh, keren banget tuh. Setuju aku. Mana Mal? Kamu mau ikut nggak? Aku ikut aja deh. Oh iya, aku mau ke konter dulu ya. Ngapain cuy? Kamu nyanyi? Apa sih? Yes. Dia mau beli kartu smartphone lah. Saya mau bikin konten. Oh iya, bener-bener. Sana. Dah. Halo guys, jadi hari ini kita mau mulai buang sampahnya nih. Di sini kita punya 3 jenis sampah. Ya, dan jadi di sini kita bakal buang sampah sesuai jenisnya ya. Yang pertama di sini aku mau buang sampah plastik, aku mau buang sampah kertas, Aku mau buang sampah daun. Ayo kita mulai. Yang pertama di sini kita buang sampah plastik dulu. Ini botol kita masukin ke non organik yang plastik. Yang kedua ada sampah kertas, kita masukin ke sampah non organik. Yang ketiga, ada sampah daun masuk residu. Ya guys, segitu dulu video dari kita. Jangan lupa jaga kebersihan ya. Dah, sampai jumpa lagi. Au.
sudah menyimak baik tadi videonya atau Ibu ulang lagi? Sudah, oke. Sekarang Ibu bagikan LKPD-nya dan kalian mendiskusikannya dalam kelompok ya. Oke. Di dalam LKPD itu terdapat 3 soal. Nah, 3 soal itu berurutan ya, kelompok 1 di soal yang pertama sampai dengan kelompok 3 di soal yang ketiga. Ibu memberi waktu kalian 10 menit untuk mendiskusikannya ya. 10 menit itu sudah lanjut dengan kita mempresentasikannya. Jadi kalian kira-kira 3 menit lah untuk mendiskusikannya. Bisa? Bisa, Ibu. Oke, silakan. Sudah? Bisa dipahami ya? Apakah soalnya bisa dipahami adik-adik? Nomor 2 Iya, Ibu. Bisa ya, bisa dimengerti soalnya. Anak-anak semua, waktu diskusi kita 2 menit lagi ya. Sudah, sudah Pak? Hah? Apanya?
Oke, apakah kita bisa langsung mendiskusikannya? Bisa. Oke, kita mulai dari kelompok 1 ya. Oke. Ayo silakan kelompok 1 yang mewakili silakan mempresentasikan. Jadi di sini untuk pertanyaan nomor satunya, yaitu yang pertama, kegiatan apa yang dilakukan oleh kelompok Pandawa sehingga mereka menjadi viral di TikTok? Nah, jawaban dari kelompok kami itu, kegiatan yang dilakukan yaitu kelompok Pandawara melakukan aksi bersih-bersih sampah di sungai. Aksi ini aksi ini adalah aksi positif yang membuat mereka viral di TikTok dan konten mereka dianggap lebih bermanfaat dibandingkan kreator-kreator yang lain yang menampilkan gaya hidup yang mewah. Oke, apakah ada tanggapan dari kelompok lainnya? Oke, silakan. Baik, kelompok kami akan melengkapi jawaban dari kelompok 1. Aksi bersih-bersih sampah yang dilakukan oleh kelompok Pandawa tidak hanya menunjukkan kepedulian mereka terhadap lingkungan, namun juga memberikan contoh baik bagi remaja lainnya. Viralitas konten mereka di TikTok menunjukkan bahwa masyarakat semakin menghargai konten yang berdampak positif. Hal ini bisa menjadi inspirasi bagi kelompok lain untuk melakukan kegiatan serupa dan memanfaatkan media sosial sebagai platform untuk menyebarkan kebaikan. Ya, betul sekali. Terima kasih teman yang sudah melengkapi. Selanjutnya, kelompok 2. Oke, silakan. 2. Oke, tadi soalnya apa pesan utama yang ingin disampaikan melalui video bijak bermedia sosial? Nah, jawaban dari kelompok kami yaitu pesan utama yang ingin disampaikan yaitu mengajak remaja untuk bijak dalam menggunakan media sosial. Video ini mendorong penggunaan media sosial untuk hal-hal positif dan bermanfaat. Nah, contohnya tuh seperti menyebarkan konten yang menginspirasi dan bermanfaat. Bukan hanya sekedar mengikuti tren konten yang berdampak positif, video juga bisa menekankan pentingnya menjaga lingkungan sekitar. Oke, baik. Apakah ada tanggapan juga dari kelompok lain? Oke, silakan adik manis. Baik, tanggapan dari kelompok kami untuk jawaban dari kelompok 2, bijak bermedia sosial sangat relevan, terutama di era mana media sosial seringkali dipenuhi dengan konten yang tidak bermanfaat. Mengajak remaja untuk menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab adalah langkah penting dalam membentuk karakter dan kesadaran sosial mereka. Selain itu, video ini juga mengingatkan kita bahwa media sosial dapat menjadi alat yang kuat untuk menyebarkan kesadaran lingkungan dan mendorong tindakan positif di masyarakat. Sekian, Ibu. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya, kelompok 3. Oke, silakan adik. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami dengan bunyi pertanyaan, bagaimana remaja dalam video mempraktikkan pemilihan sampah di lingkungan sekolah mereka? Jawaban dari kelompok kami, remaja dalam video mempraktikkan pemilihan sampah dengan memilah sampah menjadi 3 jenis, sampah plastik, kertas, dan daun. Nah, mereka kemudian membuang setiap jenis sampah ke tempat sampah yang sesuai dengan kategorinya. Ini menunjukkan upaya konkret dalam menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada tanggapan dari kelompok lainnya? Oke. Bisa berdiri ya. Kami akan menanggapi jawaban dari kelompok 3. Praktik pemilihan sampah yang dilakukan oleh remaja dalam video adalah langkah yang sangat penting dalam upaya kebersihan lingkungan. Dengan memilah sampah, mereka tidak hanya membantu mengurangi polusi, tapi juga mendukung program daur ulang yang dapat mengurangi limbah. Hal ini menunjukkan peran aktif dalam menjaga lingkungan dan bahwa tindakan yang kecil dapat memberikan dampak yang besar. Selain itu, kegiatan ini dapat menjadi contoh bagi siswa lain di sekolah untuk ikut serta dalam menjaga kebersihan lingkungan. Oke, baik, terima kasih. Oke, silakan duduk adik. Bisa. Oke, terima kasih kalian semua telah mendiskusikannya dan sudah menjawabnya dengan sangat-sangat baik. Kita bisa beri tepuk tangan untuk diri kita sendiri. Oke, mantap.
Nah, dari hasil diskusi, hasil jawaban kalian semua, salah satu dari kalian apakah bisa membantu Ibu untuk menyimpulkannya? Oke, silakan. Dari FOMO, baik saya akan menyimpulkan materi layanan pada hari ini. Dari FOMO ke happy, yaitu cara generasi-generasi mengelola media sosial lebih bijak, sangat efektif, karena langsung membahas masalah umum yang dihadapi generasi-generasi, yaitu FOMO. FOMO secara tepat menggambarkan tujuan pembelajaran, yaitu membantu generasi-generasi mengatasi dampak negatif FOMO dari penggunaan media sosial yang tidak bijak, Dari materi yang disampaikan hari ini tidak hanya menyoroti masalah, tetapi juga menawarkan solusi menuju kebahagiaan melalui pengolahan media sosial yang lebih bijaksana, unik, menarik, relevan, dan memberikan harapan akan solusi yang lebih praktis. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk adik yang sudah menyimpulkan. Oke. Jadi begitu ya anak-anak, kita itu menggunakan media sosial harus dengan bijaksana. Apalagi sekarang segala hal itu serba menggunakan gadget dan juga berkaitan dengan media sosial juga. Berbelanja juga menggunakan media sosial. Ya, seperti itu ya adik-adik. Jadi, adik-adik semua, kenapa Ibu memilih layanan ini untuk kalian? Karena Ibu ini merasa penting. Karena berdasarkan data, ternyata hutang pinjol itu sebesar 61,5 triliun itu berasal dari pinjol gengsi yang meminjol untuk memenuhi kebutuhan mereka dari FOMO itu, sehingga mereka bisa mengikuti tren. Karena mereka tidak mempunyai finansial yang cukup, mereka melakukan pinjol, lalu terjeratlah hutang pinjol. Jadi, Ibu sangat-sangat berharap agar anak-anak Ibu yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, tidak terjerat dalam hutang pinjol. Bisa toh? Bisa. Oke, bagus. Oke, kita sudah masuk ke dalam sesi akhir kita. Ibu berharap materi hari ini bisa berguna bagi kalian. Dan sebelum kita mengakhirinya, Ibu meminta kalian untuk mengisi lembar evaluasi. Masing-masing dari kalian mengisi lembar evaluasi, agar Ibu nantinya bisa melihat nih, apakah materi layanan hari ini kalian bisa memahaminya dengan baik, sudah memahaminya dengan baik atau belum. Bisa? Bisa. Oke. Bagikan ya. Ya, Ibu. Terima kasih. Oke. Oke. Silakan dibagikan ya. Waktu mengisi kalian 10 menit ya, karena di situ ada pertanyaan angket dan juga pertanyaan esai. Oke, silakan diisi adik-adik.
Sudah, oke. Bisa langsung kumpul ke depan, anak-anak semuanya. Terima kasih. Terima kasih ya. Oke, adik-adik semua, berakhirlah sudah kegiatan layanan kita hari ini. Ibu mau kasih pantun dulu. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam peti. Kalau ada kata yang salah, jangan simpan di dalam hati. Tepuk tangan untuk semuanya. Oke. Sampai berjumpa kembali ya. Dan Ibu berharap kalian semua bisa menerapkan, menggunakan media sosial yang bijaksana dalam 1 minggu ke depan ya. Bisa? Oke. Untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini, Ibu minta seseorang untuk memimpin kita dalam doa. Silakan. Ibu guru dan teman-teman, marilah kita menghadap Tuhan dalam doa, dan saya akan memimpin doa ini dengan agama dan dengan kepercayaan saya, yaitu Katolik. Dalam nama Bapa, ya Tuhan, puji dan syukur kami aturkan padamu karena Engkau telah melindungi kami dari awal kegiatan hingga akhir ini. Sekarang kami mau pulang ke rumah kami masing-masing, kami mohon bimbingan-Mu agar kami dapat tiba di rumah kami dengan selamat. Semua doa dan permohonan ini kami sampaikan padamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa. Silakan. Terima kasih ya. Oke. Ibu bisa kembali? Bisa. Oke. Sampai berjumpa minggu depan ya adik-adik. Thank you.